warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adila Yulia Benanda akan menjelaskan mengenai proses pembuatan urea. Berikut akan saya tampilkan PowerPoint dan penjelasannya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan urea. Yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini yaitu pertama, sifat fisika dan sifat kimia bahan baku urea, kemudian tinjauan termodinamika dan kinetika pembuatan urea, macam-macam proses pembuatan urea, langkah-langkah proses pembuatan urea, kegunaan dari urea, dan aspek ekonomi dari pembuatan urea. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai sifat fisika dan kimia bahan baku dan produk urea. Nah, sama-sama kita ketahui bahan baku untuk pembuatan urea ini ada dua, yaitu yang pertama ada amonia dan karbon dioksida. Amonia atau NH3 dan karbon dioksida atau CO2. Nah, langsung saja kita bahas kepada sifat fisika bahan baku yang pertama yaitu amonia. Bisa kita lihat sendiri di sini untuk sifat fisika dari amonia. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Nah, amonia atau NH3 ini merupakan senyawa kimia yang biasanya didapati berupa gas dengan bau yang khas dan tajam. Nah, bau dari amonia ini disebut juga dengan bau amonia. Nah, amonia yang digunakan secara komersial dinamakan dengan amonia anhidrat, di mana amonia anhidrat ini menunjukkan bahwa tidak ada air pada bahan tersebut atau tidak ada kandungan air pada amonia tersebut. Larutan amonia ini apabila di dalam air yang bertemperatur minus 38 derajat Celcius sampai 41 derajat Celcius akan membeku serta membentuk kristal seperti jarum. Selanjutnya yaitu sifat fisika dan sifat kimia bahan baku yang kedua, yaitu karbon dioksida atau CO2. Nah, untuk sifat fisikanya bisa kita lihat sendiri di sini ya. Fase dari karbon dioksida yaitu padat dengan massa jenis, titik labur, titik didih, kadar pelaburan, kadar penguapan, dan kapasitas kalornya untuk nilainya bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya yaitu sifat kimia dari karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini di dalam segala bentuk akan membutuhkan oksigen, panas, dan cahaya serta membentuk karbon dioksida. Nah, ketika dibakar, udara untuk menghasilkan karbon dioksida disebut dengan combustion atau pembakaran. Molekul karbon dioksida linier dan sintrometis pada kesetimbangan. Pada ikatan karbon oksigen adalah 116,3 pm. Nah, atau terlihat lebih pendek dari panjang ikatan tunggal CO dan bahkan lebih pendek dari kebanyakan gugus fungsi ikatan rangkap CO lainnya. Nah, karena hal tersebut dan karena dia bersifat sentrosimetris, maka molekul dari karbon dioksida linier ini tidak memiliki dipol listrik. Selanjutnya yaitu sifat fisika dan sifat kimia produk urea. Bisa dilihat di sini untuk sifat fisika urea dengan rumus molekul NH2CONH2 dengan berat molekul titik lele bisa kita lihat sendiri di sini. Selanjutnya itu sifat kimia urea. Nah, apabila urea bereaksi dengan formaldehid akan membentuk monometil urea dan dimetil urea. Dan hal tersebut akan tergantung dari perbandingan urea dan formaldehidnya. Selanjutnya yaitu urea larut di dalam air, alkohol, dan benzen. Nah, apabila urea tercampur dengan air, urea dapat mengalami hidrolisis menjadi amonium karbonat dan terdekomposisi menjadi amonia dan karbon dioksida. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai tinjauan termodinamika dan kinetika pembuatan urea. Secara termodinamika, proses pembuatan urea formaldehid yaitu untuk menentukan sifat reaksi dan dapat dilihat dari harga entalpi dan konstanta kesetimbangan. Dan untuk reaksinya bisa kita lihat di sini dan perhitungan delta H reaksinya bernilai negatif 38,0079 kcal per mol. Nah, karena delta H reaksi yang menunjukkan harga negatif, maka reaksi tersebut bersifat eksotermis.
Apabila ditinjau dari energi Gibbs atau delta GR-nya pada suhu 25 derajat Celcius, maka akan didapatkan data seperti yang tercantum berikut ini. Selanjutnya yaitu mengenai kegunaan urea. Nah, apa yang terlintas di pemikiran kita mengenai urea, pastikan mengenai pupuk yang biasanya digunakan dalam sektor pertanian. Nah, ternyata tidak hanya untuk pupuk saja, banyak hal lain yang dapat kita gunakan fungsi dari urea ini. Nah, yang pertama yaitu seperti yang sudah saya bilang tadi, pupuk kimia. Urea dalam bentuk butiran curah dipakai dalam dunia pertanian sebagai pupuk kimia pemasuk unsur nitrogen. Nah, di dalam tanah, urea akan terhidrolisis dan melepaskan ion amonium. Kandungan nitrogen pada urea adalah 46%. Akan tetapi yang tergunakan oleh tanaman biasanya hanya setengahnya saja. Selanjutnya yaitu mengenai bahan makanan pada penggemukan hewan. Senyawa urea dengan kandungan nitrogen yang sangat tinggi dapat mendukung pertumbuhan ternak secara cepat atau dengan signifikan. Nah, sekitar 4% dari produk urea ini dipakai dalam bidang peternakan sebagai penggemukan hewan. Selanjutnya yaitu industri plastik dan resin. Nah, di antara reaksi urea dengan formaldehid sering dipakai industri resin maupun plastik. Ikatan nitrogen yang terbentuk memiliki sifat perekat yang sangat kuat. Nah, sifat perekat yang sangat kuat inilah yang dibutuhkan dalam industri resin, plastik maupun untuk pembuatan lem. Selanjutnya yaitu mengenai proses pembuatan urea. Terdapat beberapa proses untuk pembuatan urea ini. Nah, kita lihat. Yang pertama yaitu ada sintesa. Nah, urea diproduksi dari hasil reaksi antara CO2 atau karbon dioksida dengan gas dengan amonia atau NH3 yang bersifat cair. Nah, dalam reaktor, urea dengan tekanan antara 175 sampai 250 kg per cm kubik. Di mana karbon dioksida dan amonia yang direaksikan akan menghasilkan amonium karbamat atau akan menghasilkan reaksi yang eksoterm. Dan kemudian diikuti oleh dehidrasi dari amonium karbamat membentuk urea. Nah, untuk reaksinya bisa kita lihat sendiri di sini ya. Proses yang kedua yaitu dengan cara purifikasi atau dekomposisi. Nah, purifikasi ini bertujuan untuk memisahkan urea dari hasil reaksi di reaktor urea, yaitu urea, air, bioret, amonium karbamat, dan ekses amonia. Nah, prinsip dari purifikasi atau dekomposisi ini yaitu memanaskan dan menurunkan tekanan, sehingga amonium karbonat itu akan terurai menjadi gas amonia dan CO2. Nah, untuk reaksinya juga bisa kita lihat di sini ya. Nah, cara atau proses yang ketiga yaitu dengan recovery. Nah, gabungan gas dari amonia dan CO2 atau karbon dioksida dari hasil dari seksi dekomposisi akan diserap dengan air dan larutan urea. Kemudian larutan tersebut akan dikembalikan ke reaktor. Nah, amonia yang berlebih akan dimurnikan dalam high pressure absorber dan dikembalikan juga secara terpisah ke reaktor melalui amonia kondenser. Nah, amonia reservoir dan liquid ammonia flame pump serta amonia preheater. Nah, proses yang keempat yaitu kristalisasi dan pembutiran. Setelah urea tadi dipisahkan, larutan urea tadi dipisahkan dari karbamat di sesi dekomposisi, larutan urea tersebut akan divakum dengan kristalizer. Kemudian kristal-kristal urea akan dipisahkan oleh sentrifuge. Nah, kristal urea akan dikeringkan hingga mengandung air kurang dari 0,3% dengan udara panas, kemudian dikirim ke Preheating Tower melalui Fielding Dryer. Nah, kristal-kristal urea tersebut selanjutnya akan dilelehkan di melter dan akan mengalir melalui distributor. Agar mendapatkan urea dalam bentuk butiran yang kecil, keras, dan padat, maka kristal-kristal urea tersebut akan dilelehkan kembali serta dialirkan melalui nozzle-nozzle kecil pada bagian atas piring
tower. Sedangkan pada bagian bawahnya akan dihembuskan udara, sehingga pada saat lelehan urea yang jatuh tadi akan membeku menjadi butiran urea yang keras dan padat pada saat sampai di bawah. Nah, yang selanjutnya yaitu langkah dari proses pembuatan urea. Nah, pupuk urea dapat diproduksi dengan reaksi antara karbon dioksida atau CO2 dengan amonia atau NH3. Nah, semua bahan tersebut bersumber dari bahan gas bumi, udara, dan air. Yang pertama yaitu gas bumi dan uap air direaksikan dengan katalis melalui pipa-pipa vertikal di dalam dapur reforming pertama. Dan secara umum reaksi yang terjadi bisa kita lihat saja di sini. CH4 ditambah dengan H2O akan menghasilkan CO dan 3H2 dan bersifat panas. Selanjutnya yang kedua, udara akan dialirkan dan bercampur dengan arus gas dari reformer pertama dan di dalam reformer kedua. Nah, maksudnya yaitu untuk menyempurnakan reaksi-reaksi reforming dan untuk memperoleh campuran gas yang mengandung nitrogen. Nah, untuk reaksinya bisa kita lihat di sini, 2 CO2 atau 2 karbon dioksida ditambah dengan 4 H2O menghasilkan 12 nitrogen. Selanjutnya yaitu campuran gas yang sudah selesai di reforming akan direaksikan dengan H2O di dalam konverter CO untuk mengubah CO menjadi CO2. Reaksinya juga bisa kita lihat di sini, CO ditambah H2O menghasilkan CO2 ditambah dengan H2. Nah, CO yang terjadi di dalam campuran gas akan diserap dengan K2CO3. Nah, untuk reaksinya bisa kita lihat juga ya. Larutan KHCO3 dipanaskan untuk mendapatkan CO2 sebagai bahan baku pembuatan urea. Nah, apabila CO2 telah dipisahkan, maka sisa-sisa dari CO dan CO2 yang ada di dalam campuran gas harus dihilangkan dengan cara mengubah zat-zat menjadi CH4 kembali. Nah, untuk reaksinya bisa kita lihat di sini ya. Selanjutnya yaitu kita akan mensintesa nitrogen dengan hidrogen pada suatu campuran ganda dengan tekanan 150 atmosfer. Kemudian dialirkan ke dalam konverter amonia. Nah, apabila telah didapatkan gas CO2 dan NH3 cair atau amonia yang bersifat cair, maka kedua senyawa tersebut langsung direaksikan ke dalam reaktor urea dengan tekanan 200 sampai 250 atmosfer. Nah, untuk reaksinya bisa kita lihat dulu ya. Nah, amonia ditambah dengan karbon dioksida akan menghasilkan amonium karbamat. Nah, reaksi ini akan berlangsung tanpa katalisator dalam waktu kurang lebih selama 25 menit. Nah, selanjutnya yaitu proses pemisahan urea dari produk lain dengan memanaskan hasil urea, yaitu urea, bioret, amonium karbamat, air, dan amonia yang kelebihan dengan penurunan tekanan dan temperatur 120 sampai 165 derajat Celcius, sehingga amonium karbamat akan terurai menjadi NH3 dan CO2, dan kita akan mendapatkan urea yang berkonsentrasi sekitar 70 sampai 75%. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dari pembuatan urea sendiri. Nah, untuk pengembangan industri pupuk nasional yaitu Airlangga, maka telah ditetapkan kebijakan yang mendukung antara lain revitalisasi industri pupuk, pengembangan program gratifikasi batubara untuk menggantikan bahan baku gas bumi dengan batubara, dan pengembangan pabrik pupuk di lokasi-lokasi sumber gas bumi. Nah, langkah revitalisasi ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan mengingat persaingan bisnis pupuk internasional, terutama untuk produk urea ini. Nah, sejauh ini produksi urea nasional sebesar 8 juta ton per tahun dan kebutuhan yang lebih tinggi yaitu sekitar 9 juta ton per tahun. Pemerintah tengah mengkaji penurunan harga gas industri tersebut. Gas memiliki kekhususan mekanisme harga yang dilakukan dengan kontrak dan tidak selalu merefleksikan harga pasar. Nah, ujar dari Memperin seraya mengatakan bahwa Indonesia adalah pemain terbesar untuk pabrik pupuk di Asia. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan urea.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.